Sentek Digital Monitoring System. Korelasi antara CO2 dan otak. Hiperkarbia adalah meningkatkan aliran darah ke otak. Fluktuasi adalah perubahan tajam pada PaCO2, artinya perubahan pada tekanan CO2. Hipokarbia menurunkan aliran darah ke otak. Untuk menghindari hipokarbia dan hiperkarbia ataupun fluktuasi CO2, terutama selama 3 hari pertama kelahiran, di mana risiko tertinggi terjadinya IVH, maka diperlukan monitoring CO2. Ada beberapa metode untuk mengukur CO2 dalam darah. Pertama, dengan analisa gas darah pada arteri. Di sini merupakan standar di ruang ICU. Kelebihannya adalah mengukur banyak parameter dalam satu tindakan. Pertama, untuk pH, kadar CO2, PO2, HCO2, elektrolit, dan lain-lain. Pengukuran langsung dari arteri. Lalu kekurangannya, pertama, bersifat invasif dan menyakitkan karena terjadi tusukan atau suntikan. Dapat terjadi komplikasi melukai syaraf, arterial trombosis, atau terjadi anemia pada pasien neonatus. Lalu ada masalah preanalitik, pemeriksaannya hanya sewaktu dan tidak secara kontinu. Metode kedua dengan monitoring entidal PCO2 atau ETCO2. Dengan monitoring entidal ini merupakan non-invasif, continuous monitoring CO2 dari hembusan nafas. Kelebihannya adalah perawatan standar dalam OR atau operating room, emergency room, dan ruang ICU. Pilihan terbaik untuk mendeteksi adanya endotracheal tube displacement. Namun, metode ini tidak dapat dilakukan pada situasi adanya intrapulmonary shunting, ada dead space ventilation, ventilation atau perfusion mismatch, volume napas yang kecil, terutama untuk bayi, leakage atau leakage during non-invasive ventilation, dan high flow oxygen therapy. Lalu tidak dapat diterapkan selama high frequency oscillatory ventilation. Lalu metode ketiga dengan menggunakan transcutaneous PCO2 monitoring atau TC-PCO2. Di sini dilakukan secara non-invasif continuous monitoring. Kelebihannya adalah pengukuran pressure CO2 yang tidak dipengaruhi oleh intrapulmonary shunting, tidak dipengaruhi oleh dead space, ventilation atau perfusion mismatch, volume napas yang kecil, dan leakage. Rekomendasi selama HFOV. Kekurangannya, kemungkinan iritasi kulit karena sensor yang panas, namun tidak ditemukan pada uji klinis menunjukkan keamanan pada sensor Sentek. Penggunaan TC-PCO2 monitoring. Penggunaan ini dapat dilakukan pada terapi pasien yang mengalami ventilasi non-invasif, ventilasi HFO atau HFJ, ventilasi dengan target volume, terapi paru-paru, terapi oksigen, pada saat menjelang lepas ventilator atau pada kasus hiperkapnia. Kelebihan atau keunggulan lain pada transcutaneous monitoring. Pertama, dilakukan secara non-invasif, support low stimulation effort pada ruang NICU,
Transcutaneous monitoring membantu mengurangi tindakan analisis gas darah yang dapat mengurangi pertama, resiko infeksi karena seringnya pengambilan darah, mengurangi stres dan nyeri pada pasien, juga mengurangi kehilangan darah dan potensi transfusi darah. Ketiga, melakukan pemeriksaan yang kontinu sehingga setiap saat dapat diketahui peningkatan atau penurunan kadar PCO2. Berikut adalah perangkat transcutaneous monitoring SENTEC. Pertama adalah main unit SENTEC digital monitor. Kedua, terdapat sensor yaitu V-Sign dan Oxyfen. Ketiga, ada consumable atau barang-barang yang harus dikonsumsi atau dipakai secara disposable. Lalu terdapat data analisis. SENTEC Digital Monitoring System. SENTEC mengembangkan solusi terfokus pada pasien dan solusi hemat biaya yang memberikan wawasan yang lebih baik kepada dokter untuk mengidentifikasi tren dengan cepat, menilai status pasien dengan cepat dan lebih akurat, dan membuat keputusan perawat yang tepat waktu dan terinformasi dengan baik. Keputusan yang tepat meningkatkan penyembuhan pada pasien. Terlampir ini adalah itemize atau item-item dari kelengkapan SENTEC Digital Monitoring System. Pertama adalah SENTEC Digital Monitor, yaitu adalah unit mesinnya. Kedua, sensornya. Ada dua tipe sensor yaitu V-Sign dan Oxyfen. Lalu ada kontak gel, ada stay-state adhesive. Ini adalah untuk bila pasien mengalami mengeluarkan keringat. Lalu ada namanya multi attachment ring. Itu ada dua tipe, baik buat yang kulit normal ataupun kulit yang sensitif. Lalu ada membran changer, ini untuk mengganti membran dan calibration gas. Sensor dengan tipe V-Sign adalah sensor non-invasif dan mengukur secara kontinu, dapat mengukur 3 parameter yaitu TC PCO2, mengukur SPO2, dan mengukur pulse rate. TC PCO2 adalah pengukuran PCO2 di arteri berdasarkan perhitungan PCO2 pada kulit. SPO2 adalah saturasi oksigen, mengukur saturasi oksigen di hemoglobin arteri sesuai dengan pulse oximetry. Lalu pulse rate, yaitu denyut nadi, didapat dari gelombang phototelemismografik. Penggunaannya dapat dilakukan untuk orang dewasa, anak-anak, dan neonat. Sensor yang kedua adalah dengan tipe Oxyfen. Sensor ini juga non-invasif dan bekerja secara kontinu atau secara berkelanjutan, dapat mengukur 4 parameter. Kalau tadi kita belajar untuk V-Sign dengan 3 parameter, dengan Oxyfen dapat mengukur 4 parameter yaitu TC PCO2, TC PO2, SPO2, dan pulse rate. Dapat digunakan untuk pasien dewasa, anak-anak, dan neonatus. Bagaimana kerja sistem transcutaneous monitoring atau PCO2? Pertama adalah melalui transcutaneous atau melalui jaringan di bawah kulit, yaitu mengukur TC PCO2, SPO2, dan pulse rate dalam satu sensor. Dapat dilihat pada gambar adalah hangat atau panasnya di sensor ini itu membuka jalur-jalur CO2 sehingga sensor dapat mengukur atau menghitung CO2 di dalam darah. Teknologi transcutaneous monitoring PCO2 sistemnya seperti ini adalah melalui pengukuran elektrolit. Lalu ada membran untuk mengukur CO2 dan ada kontak gel. Melalui heating resistor dan temperatur sensor sehingga membuka aliran di bawah kulit untuk mengukur CO2. Penempatan sensor. Pilihlah tempat pengukuran sesuai dengan anjuran dari SENTEC. Pengukuran yang baik di tempat yang datar
dan sistem pendarahan yang baik. Berikut adalah gambar atau spot-spot titik yang dapat dilakukan atau penempatan sensor pada bayi. Lalu di area punggung itu dapat dilakukan di seluruh punggung, sehingga hasil yang dapat dimonitor atau dapat trennya itu akan lebih baik juga. Penjelasan secara klinis atau pengukuran. Pertama, panas pada tempat pengukuran. Panas sensor dapat meningkatkan dan menstabilkan aliran darah pada tempat pengukuran. Kedua, menghindari tekanan mekanis. Tekanan pada tempat pengukuran dapat menurunkan aliran darah. Jadi sensor tidak boleh ditekan secara berlebihan. Pertimbangkan pengaruh pengobatan yang mempengaruhi perubahan hemodinamika. Pengobatan tertentu dapat mempengaruhi perfusi pada tempat pengukuran atau mempengaruhi pembacaan pada CO2. Pengaruh secara praktikal. Kerapatan antara sensor dan pasien adalah penting untuk monitoring pasien. Adanya udara dapat mempengaruhi hasil pembacaan atau monitoring, menyebabkan kesalahan hasil pada pembacaan TC-PCO2 yang tinggi dan TC-PCO2 yang rendah. Kedua, setelah sensor terpasang memerlukan 2-10 menit agar pembacaan menjadi lebih stabil. Selama periode 2-10 menit ini, sensor akan memanaskan kulit dan merangsang arterialisasi pada kapiler di bawahnya. Ketiga, tempat pemasangan sensor perlu diganti setiap 2-8 jam sehubungan dengan suhu sensor. Keempat, sensor memerlukan kalibrasi secara periodik untuk menghindari penyimpangan pembacaan. Berikut adalah publikasi klinis yang menyatakan bahwa sensor alat Sentek ini dengan akurasi yang cukup baik.